Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Nah, kali ini mungkin ini video perpisahan dengan tabu lampot jambu swimik pala yang ada di depan kita, teman-teman. Jadi ini akan berpindah ke tukang siram atau berpindah ke majikan baru. Welcome to majikan baru, welcome to tukang siram baru, teman-teman. Tabu lampot jambu swimik pala, dan saya coba bahas sejarahnya dari awal, teman-teman. Saya beli online seingat saya, pembibitan cangkok, usia hampir antara 2,5 sampai 3 tahun. Kondisinya seperti ini. Barangkali kalau tidak saya cangkok, mungkin sudah tinggi hampir 2 meteran. Jadi setelah 2 kali berbuah, saya cangkok semua batangnya habis. Nah, dari situ mulai muncul masalah, teman-teman ya. Mulai muncul masalah, dan setelah saya pangkas semua cangkokannya, baru muncul tunas-tunas baru. Ya, jadi memang ketika teman-teman nanti dicangkok atau mungkin ada sebuah kasus yang sama seperti saya, usahakan jangan dihabisin batangnya. Jadi misalkan ada 6 batang, ya cangkok aja 2 gitu. Gantian lagi muncul tunas baru, cangkok lagi sebelahnya. Jadi kalau full dicangkok memang akan menjadi sebuah masalah, teman-teman. Seperti itu. Kemudian buah pertama kemarin itu ada 4 kalau nggak salah ya, tapi kecil-kecil, masih sebola tenis kali ya. Ya antara bola pingpong dan bola tenis. Tapi kalau sekarang karena memang akarnya udah banyak, kemudian nutrisinya juga tercukupi, pohon memang sudah layak untuk berbuah. Ya udah, hasilnya maksimal, teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah masalah ketika di awal-awal. Jadi di awal-awal itu memang karena saya nggak memahami ya, yang penting udah ada buahnya itu udah seneng gitu. Cuma memang yang perlu kita pahami adalah bahwa pohon itu butuh kekuatan gitu, istilahnya butuh usia pas buat nikah, bahasanya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika nikahnya muda, ya pasti akan ada masalah di sana, teman-teman. Ya ketika kemudian berbuahnya di usia yang masih kecil, itu akan menimbulkan sebuah masalah. Makanya teman-teman nanti fokuskan dulu ke pembesaran batang, perbanyakan akar, penguatan ranting-ranting. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini bagi majikan baru, teman-teman ya. Beruntungnya kita ditolong sama musim penghujan ya. Jadi memang lagi kurang sehat ya, teman-teman. Kemarin nggak masuk. Nah, hari ini masih ada sisa-sisa. Kita dibantu, saya sendiri terbantu dengan dari musim hujan, teman-teman. Jadi kalau musim hujan itu memang cara nyiramnya itu rutin gitu. Jadi merata, semua daun kena, semua sisi kena. Itu enaknya musim hujan. Dan memang rasanya kalau di pot itu cenderung lebih manis dibanding di tanah. Tapi ya ingat juga, kita juga harus tetap kasih nutrisi. Harus kita kasih nutrisi dalam arti yang berbau. Kalau air kan untuk pembesaran, kalau pupuk kan memang untuk biar lebih manis, ditambah juga untuk menyuburkan ya. Jadi ini udah saya kasih pupuk kohe kandang yang mungkin akan sampai beberapa bulan ke depan. Nah, harapan saya, karena kan ini pembelinya, kalau bahasa saya ini memang bukan penghobi, teman-teman. Jadi kalau penghobi kan bisa dirawat kapanpun gitu. Memang dia ada keniatan buat merawat. Biasanya para pembeli ini cenderung dia karena ngelihat buahnya banyak ya, teman-teman, seperti ini. Nah, itu yang kemudian membuat mereka tertarik. Yang kita bungkus ini banyak banget, teman-teman. Ada sekitar 20-an kayak. Ada sekitar 20-an. Jadi buahnya banyak sekali. Nah, tingginya ya 1,5 meteran lah. Nah, oke. Kemudian saya coba membahas lagi. Harapan saya, kalau dari sisi pohon sih udah oke emang, dan ditolong sama musim penghujan. Nah, nanti harapan saya
biasanya di celah-celah musim penghujan kan ada 3 hari nggak hujan, seminggu nggak hujan gitu ya. Nah itu memang tetap kita harus kasih siraman bentuknya air, dan kalau saya pribadi saya siramkan juga ke daunnya teman-teman. Nah, syukur-syukur kalau ada perawatan lebih dari saya ya nggak ada masalah, malah lebih bagus gitu sih teman-teman ya. Nah konsepnya adalah yang saya takutkan gini, sistem pangkas itu nggak ada, jadi biarkan tumbuh aja gitu. Padahal kenapa kemudian bisa membentuk bonsai seperti ini, kemudian terlihat lebih pendek, kemudian kenapa banyak rantingnya? Karena setiap ada 6-8 daun kanan kiri, berarti 3-4 daun sebelahnya. Nah itu pasti selalu saya potek, tujuannya agar beranting atau ada ranting-ranting baru, kemudian terlihat pendek dan sebagainya teman-teman. Nah contohnya seperti ini kan ada, nah ini kita potek lagi, kemudian mana lagi teman-teman ya, pengecekan ya, misalkan telur semut dan sebagainya. Oke, kemudian buahnya juga kita bungkus, teman-teman. Lalu apalagi ya, pembuangan daun-daun tua yang bagian pangkal. Nah seperti ini kita, kalau ini kan ke samping teman-teman, tunasnya bisa. Kalau ini kan dia ke atas ya, agak nggak mungkin kalau kita pertahankan. Tapi ini, nah ini yang ke dalam, jadi usahakan ranting ke dalam buang. Nah kemudian kalau ini kan ke samping ya, paling daun tuanya saja, nanti kita biarkan mau kemana gitu ya. Nah seperti ini nih, ke atas ya posisinya seperti ini, tapi kan dia dari ranting yang lain, karena dari 3-nya ini ada ada 4 teman-teman. Ini kita buang daun-daun tuanya. Ini sambil saya membantu calon majikan baru ya. Jadi nanti untuk beberapa bulan ke depan mungkin tidak perlu sentuhan kecuali nutrisi air, karena untuk kohe udah nggak ada masalah. Nah usahakan kalau ranting keluar ya silahkan, mau di ini ya monggo, mau enggak ya monggo, tapi kalau rantingnya ke dalam dibuang saja. Nah oke. Kemudian hal-hal lain yang perlu disampaikan, ini sambil berbuah tapi vegetatifnya juga muncul ini teman-teman, awas nanti patah sayang. Iya. Oke, kemudian apalagi ya teman-teman ya, nanti panennya kemungkinan tidak sama, teman-teman, tidak bareng maksudnya ya, tidak sama ya. Ini paling besar, terlihat sangat putih, beautiful ya, cantik sekali. Nah ini saya masih menunggu kemarin tukang siram barunya udah kesini, atau calon majikan barunya udah kesini, cuma beliau datang lagi, negosiasi lagi soal harga, karena ya memang spesial teman-teman. Ya kita maklumi bahwa calon pemberi pasti ngelihat buktinya dulu, udah ada berbuah, nah baru dia tertarik. Karena ada juga yang cerita sekali berbuah seterusnya nggak berbuah. Nah, menurut saya kalau problemnya di pot, tetap bagaimanapun tanaman itu ada sentuhan, atau memang belum layak berbuah, hanya sebagai bonus pancingan agar tertarik. Setelah itu nggak dirawat, akhirnya nggak berbuah. Jadi macam-macam kasus ya yang pernah saya alami. Bukan berarti terus kemudian yang saya share itu yang bagus-bagus aja. Di video-video saya sebelumnya ada juga yang nggak berkembang atau mati, atau akarnya nggak berkembang gitu, kemudian nggak berbuah juga ada seperti itu. Tapi secara umum kalau jambu kristal dan sumi kepala, asalkan fokus dulu ke penguatan pohon, batang, akar, nah insya Allah sih nanti pasti akan berbuah teman-teman. Ini tinggal nunggu majikan baru deh, tukang siram baru. Nah, nanti saya nggak tahu sih, hari ini katanya sih mau datang ya, kemarin udah nengok ya, katanya sih udah oke lah, nanti saya bawa istri saya biar sekalian seneng katanya seperti itu teman-teman. Nah kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan itu apa ya teman-teman, pokoknya kita ketika
memelihara sebuah tanaman, kita harus tahu karakter tanaman tersebut. Jambu kristal itu memang jambu kristal dan biji dan sejenisnya itu identik dengan pangkas, sistem pangkas teman-teman. Ketika kita udah pangkas tunas baru, dari tunas baru itu akan muncul bakal buah. Nah dari bakal buah itu kemudian kita potek ujungnya. Atau kalau memang nggak berbuah, biasanya 6 daun kita potek ujungnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke, salam dari kami Tabu Lampot dan channel YouTube Kebun Zuhdan dari Ganda Arum Residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk Cibening Setu Kabupaten Bekasi ya. Nomor WA ada di deskripsi channel. Salam penghijauan, menghijaukan lingkungan sekitar. Terima kasih.